Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun materi kita pada hari ini adalah sumber-sumber hukum Islam. Di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dari sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada terbagi tiga. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum Islam? Hukum adalah menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan dan pedoman syariat Islam. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan berbahasa Arab. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sumber hukum Islam yang selanjutnya adalah Al-Hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa ucapan, perbuatan maupun takrir, persetujuan Nabi, serta penjelasan sifat-sifat Nabi SAW. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi hadis. Fungsi hadis adalah yang pertama, mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran atau bayan takriri. Yang kedua, menjelaskan, menafsirkan dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar atau bayan tafsir. Yang ketiga, mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah mengerahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis dengan syarat-syarat yang tertentu. Kedudukan dan fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad adalah untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Bentuk-bentuk ijtihad, ijma', qiyas, maslahah mursalah, dan urf. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.